dapat menjelaskan pengertian tujuan dan teks laporan hasil observasi dengan cepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan informasi teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan Kemudian manfaatnya, dengan mempelajari teks laporan hasil observasi, kamu bisa menemukan banyak informasi. Contohnya saja tadi seperti dari buku yang dibaca sama Dario. Jadi informasinya itu yang seperti apa ya? Yang bersifat ilmiah, bisa menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Kemudian dari objek yang diobservasi itu, nah kamu bisa berpikir secara ilmiah, ya. Kemudian kamu memilah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Ini berbeda dengan teks deskripsi yang pernah kamu bahas. Silakan dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Yang punya buku cetak silakan dikeluarkan. Sudah dah? Semua alat tulis sudah di meja, bukunya sudah lengkap ya di meja. Nah kita akan mulai pembelajaran tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Sekarang ibu bertanya, sebelum ini siapa yang sudah baca buku di rumah? Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Silakan berdiri nak. Terima kasih kepada Selvi yang sudah menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi. Pembelajaran kita akan dimulai dari kamu melihat materi di proyektor. Kemudian kamu nanti akan dibagi ke dalam kelompok, ya. Kemudian di dalam kelompok nanti kamu akan dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kamu isi bersama kelompok kamu. Kemudian nanti diapakan? Dipresentasikan ke depan. Kalau presentasi suaranya seperti apa? Kuat dan jelas. Biar seperti percaya diri ya. Silakan sekarang perhatikan materi di depan. Jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya ya. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi penelitian secara sistematis. Kita bisa menyusun teks laporan hasil observasi setelah melakukan apa? Penelitian. Contohnya misal, Bu, aku pernah meneliti kata. Saya pernah membuka balai kata. Terus kata itu hidupnya di mana? Ada di darat. Iya, di air dan di darat. Ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi. Sekarang ibu tanya, tahukah kamu di mana kupu-kupu hidup? Tahu. Di mana kupu-kupu hidup? Darat. Bagaimana ciri-ciri kupu-kupu? Memiliki sayap. Sayap. Terus apa lagi? Memiliki antena. Memiliki antena. Ini apa lagi? Gimana? Bernapas. Dia karena makhluk hidup, jelas dia bernapas ya. Kemudian apa lagi? Dia makan apa ya kupu-kupu? Makan serbuk. Makan serbuk sari. Ya. Baik. Dan kupu-kupu kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Tentu aja ada. Dibaca dulu teksnya. Manfaat bagi kehidupan. Kupu-kupu itu sebagai serangga penyerbu yang membantu tanaman atau tumbuhan untuk melakukan proses pembuahan. Dan bagi beberapa hewan, kupu-kupu itu sebagai apa? Sebagai makanannya. Ya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri teks dalam hal satu, isi yang dibahas tadi. Terima kasih kepada Bintang. Tolong ditambahkan Iqbal. Ya, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang buku. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Ya, terima kasih Iqbal. Dan inilah ciri-ciri dari teks LHO yang pertama, isi yang dibahas itu adalah ilmu terhadap kupu-kupu tadi supaya orang mengetahui tentang kupu-kupu secara umum dan penulisannya sistematis ya, bukan karangan, bukan dari pendapat si penulis, tapi objektif sesuai apa adanya. Dari mana kira-kira kamu meneliti? Langsung kamu lihat kupu-kupu,
Jangan lupa nanti kalau jawaban awalnya bisa ditambahkan ya. Misalnya nanti mereka tidak menjelaskan tentang ciri khas buku ya, buku tanaman putri itu tambahkan ya. Oke, silakan duduk. Tidak ada yang berdiri sendiri ya. Sudah kalau seperti itu silakan maju dari kelompok 1. Yang lain tolong simak ya, jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Jelaskanlah pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi penelitian secara sistematis. 2. Jelaskan tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi bertujuan menjelaskan dari segi pandang. Terima kasih. Telah ada ilustrasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana tampilan dari kelompok 1? Silakan Dario. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan dari kelompok 2. Jelaskan dua ciri-ciri tes laporan hasil observasi. 1. Isi yang dibahas adalah yang tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menurut definisi beberapa kategori atau kelompok bersifat umum. Konteks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana dengan penampilan kelompok 2? Suaranya kurang kedengaran. Rizky. Suaranya kecilan. Kecilan. Silakan Iqbal. Iya, kurang keras. Dengan kurang keras ya. Berarti temponya harus diatur lagi. Maksudnya satu lagi. Jangan oke ya. Senyum boleh ya, cantik ya. Baik. Untuk jawaban silakan ditambahkan kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau presentasi. Tanaman putri mau merupakan tanaman yang tumbuh liar. Putri lalu membosa adalah tanaman pendek anggota suku kolam hormat. Ciri daun putih malu cepat menutup jika terkena sinar matahari atau disentuh. Memiliki nama latin yaitu Mimosa conspirata blanco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagaimana?
jelaskan tujuan tes laporan hasil observasi. Tujuan tes laporan hasil observasi adalah untuk menjelaskan objek atau suatu hal dari sudut pandang ilmu dan dapat ditanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kira-kira penampilan dari kelompok 4? Suara kurang keras, kurang jelas. Tapi orangnya ganteng ya. Penampilannya dikomentari, makanya rapi bu, gitu ya. Ada tambahan lagi untuk kelompok mereka? Ada. Bacanya terlalu singkat. Ternyata dia mau lama-lama dengan kalian yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Tanaman putri malu merupakan tanaman yang tumbuh liar dan melimpah di Indonesia. Ciri khas putri malu merupakan tumbuhan yang menangkap ketika tersentuh atau terkena panas. Itulah presentasi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat bacanya. Bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Sangat baik ya. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan diskusi untuk menjawab dan mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Tadi ketika kawan kamu tampil, kamu juga sudah memberikan masukan ya, sudah memberikan komentar ya. Jadi ketika tampil itu suaranya harus gimana? Kuat dan jelas. Lantang ya, kuat dan jelas. Biar orang-orang bisa mendengar apa yang kamu sampaikan. Kemudian temponya juga harus baik, tidak boleh terlalu cepat supaya orang paham ya. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan Dario, kita belajar apa? Hari ini kita belajar apa? Menjelaskan Menjelaskan. suatu objek. Iya. Silakan, bisa jelaskan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dengan lengkap? Kita belajar tentang apa hari ini? Selfie, silakan. Iya. Terima kasih. Tepuk